Islamiyah dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini seperti disampaikan oleh Pak Rifai tadi adalah sebagai kelanjutan kajian kita minggu yang lalu dengan tema hukum waris dalam Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabar LC MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Waktu kami berikan kepada beliau sampai pukul 6:30 nanti dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian untuk sementara dari saya, Pak Ustadz, silahkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, di kajian yang lalu kita memberikan gambaran tentang apa itu waris dalam syariat Islam. Waris ini adalah qismatut tarikah, jadi pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris yang hidup di saat pewaris itu wafat. Jadi warisan ini pertama berkaitan dengan seseorang yang wafat. Kalau ada orang wafat, kemudian dia memiliki harta peninggalan, dan ada ahli warisnya, nah inilah yang namanya warisan. Jadi kalau ada seseorang wafat, nggak punya duit, ya nggak ada warisannya, Pak. Nggak ada ilmu warisnya. Atau orangnya masih ada, duitnya banyak. Nah ini bukan warisan namanya. Ya, jadi warisan itu seseorang yang wafat, kemudian meninggalkan harta, ya, ada ahli warisnya. Nah inilah ilmu perhitungan harta peninggalan itu. Jadi ini ruang lingkup dari ilmu waris itu. Nah, tujuan pembagian warisan ini tentunya adalah memberikan, pertama, melaksanakan hukum Allah. Pertama tentu melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini ketentuan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah pembagian harta warisan dengan penuh keadilan. Ya, dengan penuh keadilan. Keadilan sini perspektif siapa? Keadilan di sini perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menentukan pembagian ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki adalah Allah, dan Allah yang membagi harta warisan ini. Maka ini adalah keadilan yang mutlak. Jadi pembagian waris sesuai ketentuan syariat berarti kita menebar keadilan di antara keluarga besar itu sendiri. Nah, ketika kita keluar dari koridor syariat Islam, kita keluar dari ketentuan syariat, berarti kita membagi waris itu berpijak pada hawa nafsu. Kalau berpijak pada hawa nafsu, berarti itu akan keluar dari keadilan. Ya, karena keadilan yang mutlak
itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara al-asmaul husna, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-adlu. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim. Allah punya sifat al-hikmah. Hikmah, bijak dalam penentuan hukum, bijak dalam menentukan ketentuan-ketentuan alam semesta. Jadi apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah syariatkan, semuanya sangat baik dan bijak. Berarti itulah yang namanya keadilan. Nah, jadi seseorang yang menerapkan hukum waris ini berarti dia telah menerapkan dan menebar keadilan di tengah keluarga. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat penjelasan para ulama, sebab terjadinya waris itu kan pertama ada pernikahan yang sah. Yang kedua adanya apa? Keturunan. Nah, pernikahan yang sah ini artinya akad nikah. Terjadinya akad nikah yang sah. Berarti kalau terjadi perceraian bagaimana? Nah, ini yang kemarin belum kita membahasnya. Terjadi perceraian. Nah, perceraian itu kan perceraian jika bentuknya adalah talak. Talak itu pemutusan hubungan suami istri yang berasal dari pihak suami. Ya, pemutusan hubungan suami istri yang berasal dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz cerai. Ini namanya talak. Ya, tanpa ada uang pengganti sama sekali. Jika terjadi perceraian, bagaimana dengan waris mewarisi ini? Nah, perceraian itu kan pertama, ya, perceraian yang disebut dengan istilah talak raj'i. Talak raj'i. Talak raj'i itu adalah seorang istri yang dicerai dengan talak satu. Baru sekali dia dicerai. Maksudnya talak satu itu baru sekali dia dicerai. Baru pertama kali dia dicerai. Atau dia dicerai sudah 2 kali. Ya, dia dicerai sudah 2 kali. Kemudian si istri ini kan terkena masa iddah. Ya, masa menanti, masa iddah. Masa iddah perempuan ini kalau dia masih menstruasi 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak menstruasi lagi berarti 3 bulan. Nah, jika suami ini dalam masa iddahnya dia, ya, jika suami dalam masa iddahnya ini wafat, nah, dalam masa iddahnya wafat, apakah si istri mendapatkan warisan? Nah, ini menarik nih. Ya, jadi bentuk cerainya, ingat, bentuk cerainya adalah cerai raj'i, yaitu talak yang bisa rujuk kembali. Talak yang bisa rujuk, makanya disebut raj'i, yaitu rujuk kembali, bisa rujuk, yaitu talak baru sekali atau talak sudah 2 kali dan masih berada di masa iddah, dan itu bukan talak yang bersifat iwad, pemberian, pengembalian, yaitu tuntutan dari pihak istri menurut sebagian mazhab ulama lah. Oke. Jadi intinya talak raj'i dan masa iddah. Lalu dalam masa iddah itu suami wafat. Apakah si istri ini dapat warisan? Para ulama fikih bersepakat, ya, jika bentuknya seperti ini, maka si istri ini tetap dia mendapatkan warisan. Ya, tetap dia dapat warisan. Ini kesepakatan para ulama fikih. Tapi kalau
bentuknya sudah bain sughra. Bain sughra ini artinya sudah lewat masa iddah. Sudah lewat masa iddah berarti tidak ada rujuk kembali. Yang ada adalah nikah ulang. Ya. Lalu sang suami wafat. Nah, di sini tidak ada yang namanya waris mewarisi karena sudah lewat masa iddah. Ya. Nah, begitu pula kalau perceraian bain, yaitu perceraian yang sudah 3 kali. Ya, perceraian sudah 3 kali. Sudah 3 kali sudah lepas dari ikatan dan tidak bisa rujuk kembali. Di sini para ulama mengatakan tidak ada waris mewarisi. Ya, tidak ada waris mewarisi. Nah, ini secara rinci sebab pernikahan dan jika ada pemutusan hubungan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah nasab, keturunan. Nah, di dalam Al-Quran, keturunan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, keturunan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang disebutkan pada ayat yang 11. Ayat 11 pada surat An-Nisa itu kelompok pertama. Ayat yang 11 pada surat An-Nisa itu kelompok yang pertama dalam warisan, yaitu siapa? Ayah dan ibu dari yang wafat. Jadi kelompok ayah dan ibu dari yang wafat dan keturunan. Anak, ayah ibu dari yang wafat dan keturunan. Keturunan ini bisa anak laki-laki saja, bisa juga anak perempuan saja, bisa juga gabungan antara anak laki dan anak perempuan. Nah, kalau gabungan anak laki dan anak perempuan, maka pembagian warisnya gampang, yaitu seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-7-nya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian berkaitan dengan pembagian harta warisan anak-anak kalian, yaitu bagi 1 anak laki-laki setara dengan 2 anak perempuan. Yaitu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, jika ayah dan ibu dari si mayit hidup, ini hidup, maka mereka masing-masing mendapatkan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 jika si mayit ini punya anak. Gampang kan hitungnya. Jadi masing-masing dari kedua orang tuanya mendapatkan 1/6 karena mereka punya anak laki dan perempuan atau punya anak laki saja. Jika anaknya laki saja, maka sama kedua orang tuanya juga mendapatkan, kedua orang tua si mayit ya, mendapatkan 1/6. Lalu sisa dari harta diberikan kepada anak laki-laki. Ya, sisa dari anak harta diberikan kepada laki-laki dibagi rata. Sama dengan kalau anaknya gabungan laki perempuan itu juga mendapatkan sisa setelah diberikan hak dari istri atau suami dan ayah dan bundanya yang masih ada. Sisanya diberikan kepada anak-anak tadi.
Nah, ini pembagian warisan antara orang tua si mayit dengan anak. Nah, jika anaknya itu hanya perempuan saja, itu pun dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di pada ayat yang ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuannya itu satu, anak perempuan saja ini. Jika anak perempuannya satu, maka warisannya setengah. Ya. Jika anak perempuannya lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya, maka mereka mendapatkan thulutsain, 2/3. Sedangkan ayah ibu dari si mayit, tetap mendapatkan 1/6. Ya, tetap mendapatkan 1/6. Jika harta masih ada sisanya, masih ada tersisanya setelah pembagian, maka diberikan kepada ayah. Ya, contoh, si fulan wafat. Kita tidak bicara suami istri ya. Si fulan wafat. Dia meninggalkan ayah dan ibu, kemudian anak perempuan 1 umpamanya. Berarti ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, anak laki-lakinya anak perempuannya dapat 1/2. Kalau dihitung kelipatan, berapa itu kelipatannya Pak Rifai? Pak Edward, berapa ya? 1/4. Berapa kelipatannya? 1/6 sama 2. 3/6. Kelipatannya berapa? Kelipatan terkecilnya. 1/6. Kok 1/6? Kelipatan terkecilnya 6 tetap. 6 kan kelipatannya kan? 1/6, kemudian setengah. Berarti ada angka 6 sama 2. Berarti kelipatannya 6. Nah, gitu kan? Kelipatannya 6. Nah, dalam ilmu waris namanya aslul mas'alah. Dalam matematika kita namanya kelipatan terkecil. Nah, 6. 1/6 dari 6, 1. Ya, 1/6 dari 6, 1 pula. Si putrinya cewek 1 dapat setengah. Setengah dari 1/6, 3. Berarti total berapa, Pak? 3. Totalnya berapa berarti? Bingung ya. 5/6. 5/6. 5/6. Berarti ada kelebihan kan? Ada sisa 1/6. Ada kelebihan 1 poin, 1/6, 1 poin. Ya. Nah, 1 poin ini buat siapa? Ahli warisnya kan cuma ayah, bundanya, sama anak perempuan. Ya. 1/6-nya buat siapa? 1/6-nya buat ayah kembali. Ayah dan ibunya. Kenapa? Ayahnya doang. Oh. Buat ayahnya tok. Kok bisa? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Jika harta itu sudah setelah dibagi masih ada sisa, lihat ya. Rasulullah SAW lah yang membuat matematika, Pak. Bukan yang membuat matematika itu orang barat, seperti teori yang selama ini kita tahu. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Jika setelah Anda bagi harta itu masih ada sisanya, kata Rasulullah SAW, maka berikan kepada laki-laki yang terdekat. Oke, si mayit punya saudara kandung. Kenapa enggak diberikan kepada saudara kandung saja sisanya? Umpama hartanya 6 miliar, berarti masih ada sisa 1 miliar. Kenapa enggak diberikan kepada saudara kandung? Rasulullah SAW mengatakan, "Fama baqiya fali aula rajulin dzakar."
Jika ada sisanya, maka diberikan kepada laki-laki terdekat, kepada si mayit. Sekarang, mana yang lebih dekat? Ayahnya atau saudara kandungnya? Siapa, Pak? Ayahnya. Ayahnya. Berarti saat itu saudara-saudara kandungnya ahli waris yang tidak dapat warisan. Nah, begitulah ngitungnya, Pak. Kenapa? Karena ayah kandungnya ada. Jadi sisa dari harta itu diberikan kepada ayah kandungnya. Jadi ahli warisnya ya cuman bertiga aja tadi. Sedangkan saudara kandung tersingkir. Andai yang meninggal itu tidak memiliki ayah kandung, tapi memiliki ibunya saja. Jadi si pewaris ini meninggalkan ibu, anak perempuan saja, ya, anak perempuan saja. Nah, berarti kan ibu 1/6, anak perempuannya kalau 1 ya 1/2, kalau 2 ya 2/3. Nah, berarti kan masih ada sisa, Pak. Ya kan? Masih ada sisa itu. Berarti sisanya diberikan kepada siapa? Kepada saudara kandung. Kenapa? Karena sang ayahnya tidak ada. Itulah yang disebutkan pada An-Nisa ayat yang ke-176. Yaitu itu kelompok yang ketiga. Pembagian warisan saudara kandung. Paham, Pak ya? Gampang kan? Nah, kalau dalam ahli warisnya itu punya anak laki dan perempuan, terus ayah si pewaris ini sudah nggak ada, apakah saudara kandung juga akan dapat warisan? Tidak. Tidak, karena ada anak laki-laki. Nah, itu yang disebutkan pada ayat kelompok ayat yang ketiga, yaitu pada ayat An-Nisa yang terakhir. Nah, begitulah Pak pembagiannya. Gampang bagi waris itu. Nah, kelompok ayat yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-12 di surat An-Nisa. Itu adalah pembagian warisan suami dan istri. Jadi pembagian warisan suami dan istri. Yang wafat kan salah satunya. Ya. Yang wafat adalah salah satunya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Bagi kalian suami. Jadi masalahnya di sini suami istri ini punya anak atau tidak. Kalau dua-duanya tidak punya anak, sama sekali pernikahannya nggak punya anak, lalu wafat salah satunya, maka kalau yang wafat itu istrinya, berarti suaminya dapat setengah. Kalau yang wafat istrinya, kalau yang wafat suaminya, berarti si istri dapat 1/4. Tapi kalau punya anak, ya, siapa yang punya anak? Yang punya anak yang wafat. Baik dengan pernikahan yang ini maupun dengan pernikahan yang lain. Pokoknya tolak ukurnya adalah yang wafat punya anak. Yang wafat punya anak. Jika yang wafat suami, maka istrinya turun karena yang wafat punya anak. Yaitu berapa? 1/8. Jika yang wafat istri dan istrinya punya anak, maka suaminya dapat turun, yaitu dapat 1/4. Begitulah ketentuannya. Jadi kalau dalam kasus ini, seorang suami wafat, meninggalkan istri, meninggalkan ibu kandungnya umpamanya, meninggalkan ayahnya kandung, meninggalkan anak laki dan perempuan.
Bagaimana ngitungnya, Pak? Ibu? Ayo, coba hitung. Ulang Pak, meninggalkan. Ayo, hitung. Seorang suami wafat. Seorang suami wafat. Meninggalkan istri, ayah kandung, ibu kandung, anak laki dan perempuan. Bagaimana cara perhitungan dengan penjelasan saya yang tadi? Kalau Anda ngikutin, Anda bisa jawab langsung. Istri Bagaimana? dapat seperempat, Istri seperempat. Oke. ayah dapat seperempat, Ah, ayah dapat seperenam, ibu seperenam. ya. Terus anaknya? Anaknya, anak laki-laki adalah sisa dari itu dua bagiannya. Sementara anak perempuannya satu bagiannya. Gimana para jamaah yang lain? Benar nggak jawaban dari Pak Idwat ini? Ayah seperenam, ibu seperenam. Ya, yang wafat ayah seperenam, ya ibu seperenam, terus istrinya Istri seperempat. Istri seperapan. seperlapan, Pak. Istrinya seperlapan. Kenapa? Karena punya anak. Oke. Itu kan ada anaknya. Oh, Ya siap. kan? Ada anak. Nah, kalau kita hitung, istri seperlapan, ayah seperenam, sama seperenam. Berarti 8 sama 6. Berapa kelipatannya, Pak? 18 ya. 16, 6. 24. 26, 24. 24. 24 kelipatannya, Pak. Enggak ada kelipatan 18, Pak. 24, ya. 24. 24. Oke, kita hitung. 18, 24, 4. Ya kan seperlapan maksudnya. Seperlapan ke 24. Jadi dapat berapa istrinya? Dapat 3 ya. 3, 4, 4. 3 bagian. Dapat 3. Jadi 3 yang seperenam dapat 4, yang seperenam dapat 4. Berarti sisanya berapa? 3, 4, 11. Sisanya 13. 11 per 24. Ya kan? Sisanya 13. 13 per 24. Ya, sisa 13. Nah, sisa inilah yang diberikan kepada anak laki dan anak perempuan. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitu pula kalau yang wafat, umpama suami wafat, seringkali kan ayah ibunya sudah tidak ada. Tinggal istri sama anak laki dan anak perempuan. Berarti tinggal istri seperlapan karena punya anak. Ya udah, berarti kelipatannya 8. Istri 1 poin, 7 per 8-nya diberikan kepada anak-anak. Ya, diberikan kepada anak-anaknya. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitulah seterusnya. Kalau ada ibunya, ya tambahin. Ada ibunya seperenam dulu. Jadi si istri seperlapan, ibunya seperenam. Sisanya baru anak. Loh, bagaimana dengan saudara-saudara kandung dari si mayit? Nah, kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW di atas. Fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Setelah Anda membagi warisan, jika terdapat sisa, kan ada sisa, diberikan kepada sang istri, diberikan kepada ibunya, ada sisanya, berikanlah kepada laki-laki yang terdekat. Nah, di sini laki-lakinya ada anak, kemudian ada saudara kandung. Dalam waris tidak mungkin itu diberikan semua, dikasih semua, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW ngasih
berikan kepada yang terdekat. Berarti pilih mana yang paling dekat dengan si pewaris. Ya tentu anak yang paling dekat dengan si waris daripada saudara kandung. Berarti saudara kandungnya gigit jari. Jangan ngerecokin ya. Nanti diundang makan aja deh, ikut makan-makan. Ya, berarti anaknya lah yang mengambil sisanya. Begitulah. Oh, kalau si mayit nggak punya anak, ayahnya sudah wafat. Berarti di sini baru muncul siapa? Saudara kandungnya. Begitulah para jamaah. Begitu kalau kita balik sama suami wafat, istrinya wafat, begitulah. Ya. Suami istri nggak punya anak, yang umpama nggak punya anak, si istri yang wafat, berarti meninggalkan siapa? Ayah ibunya sudah wafat semua. Berarti meninggalkan ahli warisnya siapa? Suaminya sama saudara kandung si istri. Suami dapat setengah, sisa setengahnya diberikan kepada saudara kandung dari si istri ini. Begitu pula kalau suaminya wafat, nggak punya anak nih dua-duanya. Orang tuanya sudah pada nggak ada. Berarti ahli warisnya istri sama saudara kandung suami. Istri dapat 1/4, saudara kandungnya dapat 3/4-nya dibagi. Ya, kalau saudara kandungnya laki perempuan, berarti sama, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, begitulah pembagian waris yang simpel dan gampang, Pak. Tinggal problem sekarang di masyarakat adalah yang kemarin saya sebutkan. Suami istri tidak punya anak. Sedangkan hartanya selama ini nyampur-nyampur. Beli rumah bareng-bareng. Beli tanah bareng-bareng. Beli ini mobil bareng-bareng. Ya, istri punya pendapatan, suami punya pendapatan. Lalu wafat suaminya. Ahli warisnya istrinya dan saudara kandung suami. Sedangkan asetnya bareng-bareng. Ini runyam jemaah. Ruwetnya di sini. Kebiasaan untuk beli aset bareng-bareng. Ini ruwet jemaah. Akhirnya banyak menimbulkan kezaliman. Nggak bisa dong, ini kan rumahnya dulu beli kampung sama saya. Enak aja saudaranya tiba-tiba dapat. Nah, pasti akan ngomong gitu nanti istrinya ini. Begitu pula yang wafat istri, enak aja. Ini kan dulu bareng-bareng belinya sama saya, usaha bareng, kerja bareng, pendapatannya bareng. Nah, udah nggak bisa bagi separuh dulu buat saya. Nah, muncul kezaliman akhirnya. Ya, atau dua-duanya sudah wafat, suami istri ini udah wafat, tinggal meninggalkan aset. Suaminya wafat, nggak dibagi, nggak lama kemudian istrinya wafat, terus menyisakan aset. Terus ahli warisnya siapa? Yang ditanya pertama adalah siapa yang wafat duluan? Oh, suaminya wafat duluan, berarti istrinya masih dapat. Berarti ahli warisnya adalah saudara kandung dari suami. Setelah itu si istri wafat, berarti istrinya ahli waris dari siapa? Saudara kandung si istri. Berarti ya berantemlah nanti saudara kandung suami dengan saudara kandung istri memperebutkan harta warisan. Kenapa? Karena rumahnya dibeli bareng-bareng. Gimana, Pak? Ini budaya orang Indonesia. Dibeli bareng-bareng, rekeningnya jadi satu, ruwet, memicu berantem kalau sudah wafat. Solusinya apa? Dipisah, Bapak, biar warisannya gampang ngitungnya. Ini rumah, belinya bareng, nggak apa-apa. Tapi ayahmu 60%, ibumu 40%. Atau ayahnya 70%, sang suami 70%, sang istri 30%. Jelas, punya usaha, dikerjakan bareng-bareng.
Nah, modalnya ya hitung pemodalan saham. Modalnya dulu suami berapa persen, istri berapa. Terkadang istri ngomong ini usaha bareng-bareng. Ketika ditanya, emang ibu ngeluarin modal? Ya enggak sih. Modal 100% suami. Loh kenapa ibu mengklaim dirinya sebagai usaha bareng-bareng? Itu banyak sekali ini ibu-ibu ini. Tinggal ngomplain aja. Ini usaha bareng-bareng. Usaha bareng-bareng dari mana? Emang ibu ngeluarin modal? Ya enggak sih kalau modal. Modal punya almarhum suami saya semua, Ustadz. Lah terus ibu mengklaim diri ibu bareng-bareng itu dari mana? Loh saya ikut kerja di situ. Saya ikut bantuin suami. Oke, kalau Anda ikut bantu. Apakah Anda dikasih saham oleh suami Anda karena Anda bantu? Ya enggak lah, Anda bisa. Anda diberlakukan seperti profesional. Istrinya bantu nih punya usaha toko online, toko offline. Istrinya ikut bantuin, ikut marketing apa? Ya harus jelas berapa saham istrinya karena membantu. Ketika salah satu wafat sehingga warisannya jelas. Nah, begitu dalam Islam. Jangan diaduk-aduk jadi gaduh-gaduh. Ketika salah satunya wafat, ruwet. Nah, itu. Oke, saya kira saya nyampeinnya setengah jam saja. Biar pertanyaannya yang banyak. Kayak pertemuan yang lalu kan diserbu pertanyaan. Ya, silakan kalau yang mau bertanya. Saya sudah ngasih gambaran hitungan waris yang gampang sekali. Gitu ya. Saya dulu Pak Ustadz. Nah, silakan Pak Rifai. Pak, yang barusan dijelaskan, yang suami istri itu, apakah prosesnya itu yang menurut syariah begitu dulu Pak? Misal kalau yang suaminya meninggal, dihitung, nggak lama kemudian sisanya baru dihitung lagi buat si istri yang telah meninggal gitu. Oh iya, suami istri, suaminya meninggal. Ya. Umumnya ketika suami meninggal, harta ini dikuasai oleh istri. Ini umum orang Indonesia. Mau suku Jawa, mau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, rata-rata begini. Illa man rahimah rabbu, kecuali istri-istri yang dikasih hidayah sama Allah. Ini mohon maaf nih ibu-ibu ya. Mohon maaf ibu, bukan untuk menyudutkan, bukan. Tapi saya bicara kenyataan. Suami wafat, udah hartanya itu dikuasai sama istrinya. Dikuasai seutuhnya sudah. Dipegang, terkadang sampai dibelanjakan sesuka hatinya dia. Kadang dibagi ke anak-anaknya sesuka hatinya dia. Dikuasai. Tentu ini kezaliman jika itu dilakukan oleh seorang istri, dan ini banyak sekali umum di Indonesia, maka sama aja istri ini makan harta haram. Karena yang dipegang bukan hartanya dia. Kemudian, yang bikin runyam lagi. Harta dikuasai istri. Oke. Harta dikuasai istri. Sampai si istri wafat. Ya, sampai istri wafat sudah. Berarti dua-duanya wafat. Kalau keduanya punya anak laki, selesai masalahnya. Nggak usah diperuncing. Toh juga kembali kepada anak laki semua. Tapi kalau anaknya cewek doang, nah ini yang ruwet. Kalau anaknya cewek saja, ruwet. Kenapa? Nggak bisa dikatakan, Ustadz mau nanya nih warisan. Ayah ibu saya sudah wafat. Ngitung warisannya gimana ya? Oh nggak bisa Pak. Nggak bisa begini. Harus ditanya, yang mau wafat siapa duluan? Oh ayah sih yang wafat duluan. Ayah wafat duluan. Berarti ahli warisnya siapa? Istrinya, walaupun sekarang sudah wafat, istrinya, kemudian anak perempuannya ini, dan saudara kandung dari si ayah. Ada saudara kandungnya. Karena nggak punya anak laki dan nggak ada ayah. Nggak ada ayah kandungnya. Ayah kandung si mayit. Ya. Oke, setelah itu istrinya meninggal. Berarti ahli warisnya siapa? Anak perempuannya dan saudara kandung dari si istri.
Kan ruwet kalau hartanya dicampur-campur. Ini yang meninggal ayah sama ibu saya. Terus ya ini rumah ini. Nggak bisa. Ada ahli waris yang berbeda, yaitu saudara kandung suami dan saudara kandung istri, sehingga harus diurai seperti tadi. Ya, nah inilah ruwetnya, jadi dodolnya itu di sini. Ketika ibu atau si istri ini tidak langsung membagi warisan. Kalau dia punya anak laki, ini selesai masalahnya, nggak ruwet. Tinggal masalahnya adalah ibu menguasai atau istri menguasai harta. Ya, jadi gimana dong? Ya istri nggak boleh menguasai harta. Suaminya wafat, ya yang bisa dibagi, bagi aja. Nggak boleh dia menguasai harta begitu. Ya, jadi kezaliman nanti pada akhirnya. Ya, silakan tanya yang lain. Oke, Ustaz. Melanjutkan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan sebagai berikut. Halo. Ya, silakan. Saat ibu kami masih sehat, ayah sudah almarhum. Anak-anak dikumpulkan. Tujuannya, rumah yang ditinggali agar dibeli oleh salah satu anak-anaknya. Dan hasil penjualan rumahnya dibagi rata, termasuk untuk ibu. Ibu ingin agar suatu saat, kalau wafat, semuanya sudah selesai. Saat ini ibu sudah wafat. Setelah anak-anaknya berembuk, diputuskan berdasarkan kesepakatan, salah satu anak membeli rumah tersebut. Sesuai keinginan ibu. Hasil penjualan dibagi rata. 3 anak ditambah ibu, sama dengan 4. Apakah proses tersebut dapat dikatakan adil dan sesuai syariat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya inilah ibu yang bijak. Masya Allah, rahimahallahu rahmah wasi'ah. Inilah ibu yang bijak. Beliau tidak mau memegang harta warisan. Nah ini yang bijak. Nah di era sekarang, model ibu yang sekarang ini sudah nyari jarum di jemari. Iya. Ya, model ibu yang seperti ini sekarang ini yang nyari jarum di jemari. Rata-rata gimana? Ya rata-rata ya berkuasa dengan harta itu, didekepin, ketekin sama ibunya, sama istrinya. Luar biasa ini. Ini contoh buat kita, contoh yang baik. Ya. Yang kedua, membagi harta dengan cara merata. Apakah ini adil? Adil versi siapa? Ya kan? Adil berdasarkan hawa nafsu kalau yang ini. Ya. Ya, tidak diperkenankan membagi harta secara merata, nggak boleh. Kenapa? Ya Allah sudah menentukan hukum, terus Anda bikin hukum sendiri. Amsyara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Allah mengatakan, apakah kalian membuat syariat sendiri yang tidak ditentukan oleh Allah? Ya, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, melampaui batas dalam pembagian hukum waris ini, resikonya azab. Tidak boleh. Allah sudah menentukan hukum pembagian waris untuk suami, untuk istri, kemudian untuk anak-anak, anak laki, anak perempuan, sudah ditentukan. Anda jangan melakukan pembagian dengan versi Anda sendiri, lalu diklaim bahwa itu adalah adil. Adil versi siapa? Adil hawa nafsu namanya. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah bagi aja sesuai ketentuan syariat. Si istri 1/8, sisanya anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 7/8, ya, setelah diambil oleh istri 1 poin, berarti sisanya 7/8 dibagi dengan jumlah kepala. Ya, kalau 3, anak laki 1 umpama, berarti ada anak laki 1 berarti 2, perempuan masing-masing 1 berarti ada 4. Berarti 7/8 dibagi 4. Udah selesai. Setelah dibagi-bagi semua dengan ketentuan syariat, yang laki-laki ingin membagi kepada ibunya. Deh, karena kan saya dapat banyak nih, yang saya udah dapat 100 juta, yang perempuan 50 juta.
sang ibu cuma dapat berapa? 25 juta umpama. Yang laki, yaudah saya bagi deh. Saya kasih 50 juta, kemudian saudara-saudaranya ngasih berapa? 20 juta atau bagaimana? Biar dibagi kepada yang butuh. Nah ini boleh. Ini namanya pengguguran hak. Dari masing-masing mau bersedekah. Ya, bukan dari awal tiba-tiba langsung diputuskan, udah bagi rata aja. Lu, Anda mau mengalahkan hukum Allah, mau melangkahi hukum Allah, ini bahaya ini. Jangan. Jadi bagi sesuai ketentuan syariat, setelah itu terserah Anda. Habis Anda terima duitnya, terserah Anda mau ngapain. Anda mau bagi ke saudara kalian, biar ada sama dengan Anda, terserah Anda. Yang penting dibagi dulu sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, wallahu a'lam. Ya. Silahkan Bu Susi. Tadi angkat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Susi. Ya, ini temanya menarik sekali Pak, tapi mumet untuk membaginya. Gitu. Gini Pak, ini warisan mengenai suami istri yang bekerja. Suami istri bekerja dan kebetulan si istri ini punya penghasilan yang lebih tinggi dari suami. Tetapi suami istri ini sebelum menikah, karena yang wanita ini lebih kaya, dia mempunyai harta bawaan, harta sendiri sebelum menikah dengan suaminya. Dan setelah menikah dengan suaminya, mereka tidak punya anak, gitu. Tetapi mengadopsi anak dari suaminya yang punya hubungan dengan wanita lain, gitu. Diadopsi dalam arti tidak secara hukum, jadi hanya dirawat begitu saja. Nah, kemudian si istri ini meninggal duluan. Sebentar. Artinya suami ini menikah lagi gitu, Bu. Punya istri dua. Jadi enggak Pak, jadi waktu suami istri ini menikah karena si istri tidak punya anak, si laki-laki ini menikah dengan orang lain secara siri dan punya anak gitu. Ya, Dan anaknya ini dirawat oleh kemudian dirawat oleh istrinya gitu. Ya, bukan anak angkat berarti, Bu. Ya. Ya, bukan anak yang dibesarkan gitu saja mungkin Pak. Ya, ya. Anaknya berarti anak kandung dari suaminya. Suaminya, ya betul. Kemudian mereka si istri meninggal. Waktu mereka menikah ini dari rumah, aset dan lain-lain itu milik istrinya sebelum menikah dengan suaminya ini. Nah, kemudian setelah menikah ini apakah si suami mendapat bagian warisan ataukah tidak? Tetapi kemudian si suami ngotot, katanya anak saya juga harus dibagi gitu. Padahal bukan anak dari si istri dan hartanya itu punya si istri. Artinya harta bawaan pun minta dibagi gitu. Harta sebelum menikah gitu. Padahal si istri ini walaupun dia tidak punya anak, dia punya saudara gitu. Punya saudara laki-laki dan saudara perempuan gitu. Nah, ini bagaimana Pak pembagiannya? Karena sampai sekarang itu masih jadi polemik karena tiba-tiba dari pihak suami dan anaknya ini ingin membalik namakan untuk menjadi milik mereka semua gitu Pak. Itu dulu ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, pertama walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Jadi tidak ada yang susah di dalam hukum Allah, enggak ada yang susah. Semuanya gampang dan mudah. Amin. Yang kedua, kalau kita enggak paham, lah itulah menjadikan permasalahan ini ruwet. Yang bikin ruwet, ribet itu bukan hukumnya, tapi kitanya yang nggak ngerti. Ya, betul. Akhirnya yang diklaim, yang disalahkan hukumnya. Ruwet hukumnya. Ya elunya aja yang bahlul. Kasarnya kan gitu ya, mohon maaf. Elu yang bahlul kok nyalain hukum.
Iya. Nah ini yang di masyarakat nggak mau ngakui kalau dia jahil, ego, ya dengan egonya tidak mau mengakui kalau dia nggak paham, tapi yang disalahkan hukum. Ruwet nih hukum, lah ruwet, elonya yang jahil. Nah ini masalahnya di sini. Padahal solusinya apa? Fas'alu ahla dzikr. Nanya kalau nggak ngerti, Pak, Bu. Nggak usah malu, nggak usah ego. Mungkin karena dia ngerasa dirinya pejabat, ex-pejabat, pengusaha atau apa, tokoh, malu mau nanya, malu dianggap bego gitu ya. Ya mohon maaf Pak ya. Ini yang terjadi. Akhirnya hukum-hukum yang disalahkan, padahal kesalahan pada dirinya sendiri. Ini yang dua permasalahan. Yang ketiga, yang menjadikan kata pepatah Arab, zadatinu balla. Tanah liat ini jadi tambah becek. Ya, apa itu? Masalahnya masalah duit. Fitnahnya itu berat, besar. Ya, fitnahnya berat sekali untuk urusan duit. Ibaratnya orang gila pun ngerti duit, apalagi orang waras gitu ya. Ya. Ini akhirnya tanah liat pun akhirnya menjadi tambah becek, jadi tambah parah kondisinya. Nah, itulah yang terjadi di banyak masyarakat kita. Sehingga yang butuh itu apa? Yang butuh itu adalah keimanan. Kalau orang yang beriman kepada Allah, sadar tentang dirinya, oh ini hukum Allah, saya nggak ngerti, saya nanya, saya cari orang yang paham tentang hukum syariah, saya nyari seorang ustadz yang paham, ayo kita duduk bareng-bareng, ini butuh iman. Butuh iman. Kalau nggak ada iman, maka yang menang adalah setan. Setan pasti yang dikipasin oleh setan siapa? Duitnya yang dikipasin. Ini duit, ini duit, ini duit gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman tidak akan. Nah, ini masalahnya di sini, ujian fitnahnya begitu dahsyatnya dari sini. Nah, untuk itu satu contoh kasus yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi itu diantara sekian banyak yang ada di masyarakat. Jadi ini satu lagi untuk menjawab pertanyaan Ibu Susi. Ya, ini menjawab pertanyaan pertama, di dalam Islam tidak ada yang namanya harta bawaan dan harta setelah menikah. Itu tidak ada dalam Islam. Islam, syariat Islam tidak memisah-misahkan harta ibu. Oh ini diperoleh sebelum kawin. Yang ini setelah kawin. Kalau kamu dapat warisan, ya warisan setelah diperoleh setelah kawin. Tidak ada dalam Islam. Itu gonogini namanya Ibu. Iya. Dan gonogini itu tidak ada dalam syariat Islam. Ya, gonogini itu tidak ada dalam syariat Islam. Gonogini itu dibuat untuk memfasilitasi semua warga masyarakat Indonesia, baik Muslim, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, untuk memfasilitasi itu semua. Ya, untuk memfasilitasi mereka semua. Karena ini negara di bawahnya banyak. Tapi kalau orang Islam sendiri itu memiliki hukum syariat sendiri, yaitu Al-Quran. Kalau mereka kan nggak punya, Hindu nggak punya, ini nggak punya. Akhirnya dibuatkanlah aturan oleh negara. Nah, kok tahu? Ya, ini informasi dari staf ahli Kementerian Hukum dan HAM di negara. Jadi kalau orang masyarakat Muslim, staf ahli mengatakan silahkan menggunakan hukum syariat Islam. Katanya dibolehkan secara negara, tidak ada masalah katanya. Jadi di dalam syariat Islam tidak ada Bu namanya harta bawaan, harta diperoleh setelah menikah, itu tidak ada. Yang ada dalam Islam itu jurusnya pokoknya Bu. Iya. Pokoknya kata orang Surabaya Bu. Pokoknya gitu ya. Pokoknya si fulan wafat punya harta, titik. Gitu. Mau harta diperoleh dari orok, mau harta diperoleh sebelum kawin, mau harta diperoleh setelah nikah, tidak ada urusannya. Oke. Jelas Bu ya, Bu Susi ya, jamaah ya. Ya. Tidak ada urusan. Yang penting si fulan wafat dia punya duit deh, titik. Ya. Nah, oke, sekarang kasusnya Bu Susi. Yang wafat kan istrinya. Betul. Nggak punya anak. Berarti ahli warisnya siapa? Seperti yang saya jelaskan tadi.
saudaranya. Suaminya Suaminya, saudaranya. sama saudara kandungnya. Nah, itu Bu Susi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Suaminya dan saudara kandung. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Bagi kalian suami-suami dapat setengah dari peninggalan istrimu. Kenapa? Karena istrimu nggak punya anak. Ya. Nah, suaminya dapat setengah, Ibu. Semua pokoknya yang tadi, pokoknya. Ya. Nah, sisa setengahnya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Laki dua bagian, perempuan satu bagian. Nah, kalau adapun anak dari sang suami, Ya. kan kita sebutkan tadi sebab adanya waris mewarisian itu ada ikatan nasab. Adakah ikatan nasab antara anak ini dengan sang ibu yang wafat? Tidak ada. Nggak ada. Makanya kan saya bilang, anak ini anak siapa? Anaknya yang wafat. Nah, makanya hati-hati. Nah, kalau muncul kasus seperti ini anaknya dia juga. Bukan anaknya yang wafat. Anak lo, tapi bukan anaknya yang wafat. Anak Ya. kamu, bukan anaknya yang wafat. Ya. Berarti dengan yang wafat ada ikatan nasab. Nggak Tidak ada. ada. Berarti Tidak kalau ada. nggak ada ikatan wafat, nasab ya nggak ada waris mewarisi. Jadi dia nggak dapat apa-apaan. Begitu Ibu. Ya. Jadi Si jelaskan anak dulu. tadi dapat dari bapaknya gitu ya, Pak? Loh ini Kalau- kasus yang berbeda. Oh, Tidak Ibu, ini jurusan Bekasi. Kalau Ibu bilang jurusan Depok, nanti dulu itu Ibu. oh iya, Jangan iya. diaduk-aduk Ibu. Iya. Ya nanti bikin ruwet ibunya. Sudah itu urusan lain, nanti aja. Ya, jelaskan yang seperti ini kepada suaminya bahwa Anda ini dapat setengah. Terus kalau anak ini anak kamu, bukan anaknya si mayit. Ya. Ya, jadi dia nggak dapat warisan dari si mayit. Tapi kalau kamu meninggal, dia dapat dari kamu. Iya. Gitu. Sisa setengahnya diberikan kepada saudara kandung. Jelasin baik-baik dengan dalil syar'inya. Dalilnya apa? Ini ayat Al-Qur'an. Terus dengan saudaranya, ini ayatnya, yaitu ayat yang terakhir tadi 176. Kalau kamu suami, ini ayat yang ke-12. Loh kalau anak saya dalilnya apa nggak dapat? Ya karena nggak ada dalil itu, makanya dia nggak dapat. Gituin. Iya. Iya. Iya kan nggak ada ikatan nasab apa-apa. Jadi dia Iya. nggak dapat jelaskan. Kalau dia bersikukuh sampai mau membalik namakan antara dia dengan anaknya, ya silahkan Ibu proses di pengadilan. Pasti kalah. 1000% dia akan kalah. Iya kan? Pasti kalah. Jadi udahlah Mas, gituin aja. Nggak usah pakai ngotot-ngototan. Kalau Anda ngotot, saya larikan ke pengadilan malah habis loh kamu. Gituin. Ya kan? Bagaimana Malah kalau iya. misalnya Pak, itu misalnya ini, anak itu menjadi anak adopsi suami istri yang tidak punya anak tadi. Anak Apakah adopsi anak anaknya sopo, Anak- Bu? Anak adopsi tidak dapat. Anak tidak adopsi dapat. kok anaknya siapa, Ibu? Anaknya orang, Pak. Ya anaknya orang kok dihubung-hubungin. Ada hubungan, Ibu, ikatan Tidak ada nasab. hubungan nasab ya, Pak. Ya, nggak ada hubungan nasab apa-apa kok Anda hubung-hubungin, gimana ceritanya? Iya, iya, iya. Nggak bisa. Makanya nasehatin begitu ke suaminya. Terus Iya. kasih tahu, Mas, kalau Mas masih ngotot, ingin mengambil alih semua, saya larikan ke pengadilan loh. Kalau ke pengadilan, akhir menggunakan hukum negara. Kalau menggunakan hukum negara, berarti akan muncul yang namanya gonogini. Berarti harta dari istri Anda akan dipecah dulu. Mana yang diperoleh sebelum menikah dan mana peroleh setelah nikah. Anda hanya dapat setengah dari harta setelah menikah. Perolehan Anda lebih sedikit dari sekarang. Milih mana? Milih ngeyel, dapat dikit. Ya. Ya, mau milih sekarang. Milih mana? Mikir dia, Bu. Pasti mikir, Bu. Iya. Ya. Oke. Tapi jangan ngomong begitu dulu, Bu. Ngomong kekeluargaan aja, baik-baik dulu. Jelasin secara hukum syar'i. Ya, baru kalau dia ngotot, dipengaruhi setan, ya Ibu keluarkan senjatanya. Iya, iya. Gitu. Oke, Ya. buat selanjutnya ada terima kasih, pertanyaan. Pak. Langsung saja yang ingin bertanya.
Bu Sylvia tadi. Ya, silakan. Pak Edward bisa? Ya, silakan Pak Idrus. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idrus. Ya, saya mau bertanya kalau suami istri ini punya harta, ya harta yang dicari bersama lah, walaupun mungkin istri juga nyari, suami juga nyari, kemudian istrinya meninggal duluan gitu, dan dia punya anak. Nah, apakah itu harta yang tadi dicari bersama itu juga dibagi seperti tadi, ada hak suaminya dan ada hak anak-anaknya? Itu aja. Anaknya mungkin, laki perempuan apa perempuan saja, Pak? Laki semua. Berapa? Laki Pak, semua. laki anaknya. Nah. Oh, kalau laki semua masih aman, Pak. Karena ahli warisnya tidak ada pihak ketiga. Ya kan, nggak ada pihak ketiga, yaitu saudara kandung si mayit itu tidak muncul. Mereka gigit jari alias terhalang, nggak dapat. Masih aman kalau ada anak laki-laki. Jadi andai kata pembagian warisannya ditunda pun aman. Karena di situ hanya anak laki-laki saja. Ya. Kecuali anaknya perempuan semua. Nah, ini yang cepat-cepat Pak, dibagi Pak. Cepat Pak dibagi kalau gitu. Ya. Itu Pak, aman lah kalau anak laki-laki semua. Tapi Jadi kalau berarti salah satu suami juga dapat ya, walau meninggal ya. Suami istri itu, yang meninggalkan istri Jadi, duluan. Oke. Yang meninggal istri duluan. Kemudian berarti ahli warisnya siapa di situ, Pak? Anak-anaknya yang laki. Terus suaminya bukan ahli waris begitu, Pak? Oh iya, suaminya juga betul. Iya, suami sama anak-anak laki. Berarti kalau mau ngitung gimana, Pak? Cara ngitungnya Pak Idris? Pak Idrus. Ya, apa Suaminya setengah? dapat berapa? Suaminya dapat berapa tadi? Suami dapat setengah, setengahnya dibagi untuk Makan. anak-anaknya atau begitu? Salah, Pak. Kan punya anak. Kan punya anak. Berarti suaminya dapat berapa? Pak Idrus. Waduh, tadi nggak ikut itu. Iya, berarti kurang perhatian tadi Pak Idrus. Nah, jadi karena punya anak, maka suaminya dapat berapa jamaah? 6 ya? Enggak ada. Tengah. Enggak. 6. Salah. Seperempat. Berarti ada yang seperempat. Berarti yang lain kurang perhatian itu. Seperempat. Ya. Kenapa seperempat? Karena si mayit punya anak. Kalau si mayit nggak punya anak, baru suaminya setengah. Jadi karena punya anak, maka dikasih seperempat suaminya. Sisanya 3/4 diberikan kepada anak laki-laki dibagi rata. Karena anak laki-laki semua. Mau dibagi cepat, ya itu lebih bagus. Mau ditunda, ya nggak apa-apa, aman. Tapi kalau salah satu dari anak itu menuntut haknya, ya maka nggak boleh ditunda-tunda. Dia berhak untuk mendapatkan haknya. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Pak Idrus. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ini Pak Ustadz, tambahan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Kakak perempuan saya meninggal sudah 15 tahun yang lalu. Punya anak 1 perempuan. Sampai sekarang suaminya masih hidup. Asetnya banyak sekali. Asetnya banyak sekali. Kita tahu bahwa warisan dari kakak perempuan saya tersebut harus diwariskan termasuk untuk saudara-saudara kandungnya, bukan? Termasuk saya. Tapi saya sudah mengikhlaskan saja. Tapi sampai sekarang belum dibagi-bagikan oleh suami almarhumah kepada saya, kepada kakak saya. Bagaimana cara memberitahu suami kakak saya tersebut ya? Padahal beliau tahu agama. Tolong pencerahannya Ustadz. Terima kasih catatannya, almarhum kakak perempuan saya tidak bekerja dan yang punya penghasilan
murni adalah dari suaminya. Terima kasih Ustadz. Ya, kalau ditanya bagaimana cara memberitahukannya, cara memberitahukannya adalah ibu samperin ke rumahnya, duduk sambil ngeteh, sambil ngopi, ngomong baik-baik, nasihatin. Sampaikan aja, maaf kakak umpamanya. Iya. Nah, ini kan warisan dari kakak kan sudah cukup lama, 15 tahun nggak dibagi-bagi. Iya. Ya kan? Padahal di sini ada hak dari saudara-saudaranya di dalamnya. Sedangkan saudara-saudaranya dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Ya, dibagikan bukan lebih baik lagi, wajib untuk dibagi. Karena di situ ada haknya orang lain. Sampaikan aja baik-baik, gitu kan. Ngobrol baik-baik, disampaikan dengan baik-baik, itu akan jauh lebih baik daripada semua ngomong di belakang layar. Gerundel-gerundel, ngomong-ngomong di belakang layar, itu tidak akan menghasilkan manfaat apapun. Ya, samperin, datengin, ngomong baik-baik sama mereka. Itu akan jauh lebih baik. Ya, karena ahli warisnya kan kelihatan. Ya, ahli warisnya suaminya, anak perempuannya, ya karena nggak punya anak laki-laki, nggak ada ayahnya saat itu, ya berarti saudara kandungnya dapat warisan. Seperti kita jelaskan tadi. Jadi diobrolin baik-baik Ibu, jangan ngomong di belakang, jangan dijadikan obrolan pagi dengan para tetangga, ya, jangan diceritain kemana-mana, nggak ada manfaat, ya, nggak usah cerita ke tetangga, ini curhat sana, curhat sini, manfaatnya nggak ada. Ya, justru akan menjadikan masalah itu jadi ribet. Ribetnya apa? Kalau yang bersangkutan itu dengar bahwa Anda suka ngomong sama sana sini, ngomong sama sini, sakit hati dia. Iya. Ya, malah sakit hati. Ya, ini penyakit kita. Suruh ngomong langsung nggak berani, tapi ngomong jadi wartawan dadakan. Ngomong sono sini. Ini penyakitnya kita ini. Jadi ini tentu bukan cara yang benar dalam menyelesaikan masalah. Selesai masalah yang baik adalah kumpul semua. Suaminya kumpulin, anak perempuannya kumpulin, Anda kumpul dengan saudara, ngomong baik-baik. Insya Allah orang kita kalau diajak ngomong baik-baik juga, Masya Allah akan selesai. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, menyambung tadi pertanyaan sebelumnya. Kalau anak adopsi itu secara negara itu disahkan di pengadilan dari bayi ya, itu juga tetap tidak dapat warisan ya karena nggak ada satnya. Ya iya Pak, memang kalau disahkan ke pengadilan terus kali pusar sang ibu langsung nyambung itu anak kan tidak Pak. Itu kan hanya pengadilan. Pengesahan pengadilan juga berdasarkan hukum negara. Secara Islam kan tidak boleh juga. Iya. Ya kan, anak yang bukan orang lain kok tiba-tiba dinasabkan ke kita. Ini kan dosa besar dalam syariat Islam, Pak. Iya, iya. Termasuk perkara jahiliyah kata Rasulullah SAW. Ya. Kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi ya tetap itu nggak ada nilainya apa-apa dalam pandangan syariat. Iya. Nah kalau sebaliknya Ustaz, si anak yang diadopsi tadi itu masih punya hak waris dari ibu dan ayah kandungnya ya Pak ya? Ya. Ya iya, umpama si fulan ngadopsi anak. Ya, tiba-tiba orang tua dari si anak yang diadop ini kaya raya, wafat. Ya dia dapat warisan lah dari orang tuanya. Nggak bisa diputus Pak. Walaupun nggak pernah ketemu, tetap dia dapat hak. Ya, karena ada ikatan rahim antara anak dengan ayahnya dengan ibunya. Baik. Ya. Ya, saya ingin sampaikan lagi para jamaah. Masalah mengadop anak ini bukan hanya sekedar dari sisi waris mewarisi yang tidak ada. Ya, ada sisi lain yang menjadikan orang yang mengadop ini akan berada dalam dosa terus, jamaah. Begini,
suami istri nggak punya anak, umpamanya, mengadopsi anak. Oke, diadopsilah anaknya orang. Yang diadopsi ini anak siapa? Anggap yang diadopsi anak perempuan. Diasuh sampai anak ini gede sampai balik. Pertanyaan saya, apakah anak perempuan ini mahram bagi sang suami ini? Tidak. Tidak. Bukan mahram. Tidak. Kalau yang diadop ini anak laki, lalu anak laki ini balik, apakah anak laki ini mahram dari sang istri? Tidak. Tidak. Padahal dia tinggal di situ setiap hari, bisa jadi dipeluk, dipegang, bisa jadi dia nggak pakai jilbab, pakai daster doang, berarti dia setiap jam, setiap saat ngantongin dosa besar. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah lagi kalau suami istri ini punya anak kandung dan juga punya anak adopt. Ya. Nah, di sini ngumpul laki perempuan yang bukan mahram dalam satu rumah, otomatis dia di dalam rumah itu akan menggunakan baju rumah saja. Wah, dosanya itu setiap jam, setiap menit itu jamaah. Ya kan? Makanya di dalam Islam tidak ada yang namanya adopsi-adopsian, itu tidak ada. Yang ada hanyalah menyantuni mereka yang tak mampu. Oh, ini si fulan nggak punya, saya adop aja deh anaknya. Oh, nggak ada, nggak bisa, dosa kamu. Ini dia bukan mahram. Ya, Anda anu aja, bantu aja setiap bulannya dia. Anda penuhi kebutuhan materinya. Oke, yang kedua lagi, dia ngadop anak cewek umpama, dari bayi, dari orok diadop. Udah dia nggak punya anak, sudah diadop nih anak bayi dari orok cewek, sampai dia gede sampai kawin. Mau kawin, dibilang ibu bapak ini nggak boleh jadi wali. Marah dia. Ini yang terjadi banyak sekali. Marah, enak aja. Ini anak saya asuh dari bayi, sudah saya anggap anak sendiri, nggak bisa. Yang jadi wali harus saya. Ngotot jamaah. Saya dapat kasus seperti ini itu sering. Ngotot dia tetap si ayah angkatnya pengen jadi wali. Karena dia merasa di anak ini diadop dari bayi. Ini sudah anak saya, bukan anaknya orang. Apalagi sampai seperti Pak Idrus tadi, wah ini sudah dikeluarkan surat anak dari pengadilan. Wah, ngotot dia berjibaku, pengen dia jadi wali. Padahal dia tahu persis kalau itu terjadi, Pak, pernikahannya batil dan tidak sah. Parah kan masalahnya? Udahlah, kalau memang Allah takdirkan belum punya anak, ya sudah. Kalau mau ngadop, ya adopin ponakannya sendiri aja deh. Ya kan? Ya ponakan dia, itu pun bukan mahram pada yang satu. Gitu. Kalau Anda suami istri nggak punya anak mau ngadop, adop ponakan. Ponakannya siapa? Ponakannya istri. Berarti adop ponakan istri yang laki. Sehingga sama suami Anda aman. Oh, ponakannya suami, berarti adoplah ponakan suami yang cewek. Sehingga sama istrinya aman. Ya kan? Karena ponakan suami Anda bukan mahram bagi Anda. Ponakan istri Anda bukan mahram bagi Anda. Nah, ini yang harus difahami. Bukan ponakan istri saya. Iya, ponakan istrimu, tapi bukan ponakanmu. Ya. Ponakan suamimu, tapi kan bukan ponakanmu, bukan mahram. Fahami ini dengan baik, berhati-hatilah. Ya. Berhati-hatilah kalau mau ngadop. Kalau sudah terlanjur, balikin ke yang punya. Ya, dengan berat hati, dengan tangisan, lebih baik menangis daripada nanti dosa di akhirat. Ya, ini saya mengingatkan masalah mengadop anak, ini bahaya. Ya, silakan kalau ada yang tanya lagi. Maaf Ustaz, angkat kasusnya Zaid bin Harithah itu gimana dengan Rasulullah Ustaz? Itu Zaid bin Harithah sebelum turunnya ayat, Pak. Setelah itu turun surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Laisa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah."
Muhammad bukan ayah dari siapapun. Bukan ayah dari Zaid bin Harithah, bukan ayah dari Usamah bin Zaid. Muhammad itu adalah nabi dan rasul dari kalian. Abu selesai cerita. Setelah turunnya ayat ini, Zaid bin Harithah cerai dari istrinya, yaitu Zainab. Ya. Cerai. Lalu Rasulullah menikahi jandanya Zaid bin Harithah. Untuk apa? Membuktikan kepada masyarakat bahwa Zaid bukan anak saya. Bukan anak saya. Jandanya saya kawin. Bukan anak saya. Nah itu Pak. Jadi nggak bisa, itu jadikan dalil. Bukan nggak bisa, memang nggak ada dalilnya sama sekali dari kisah itu. Mau digaduk-gaduk, no ya nggak gaduk Pak. Mau dicocok-cocokin, nggak cocok Pak. Nggak nyambung malah. Bertolak belakang itu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, tadi menyambung kasusnya Ibu Silvi tadi, Tat. Kan kakak sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Nah, yang jadi masalah itu kan harta suaminya, Tat. Semua full hasil. Nah, apakah dibagi juga ada hak untuk istrinya, Tat? Nah, kalau sudah satu memandang, udah ini hartanya si istri. Yang satu memandang, oh tidak, ini harta saya, suami. Nah ini kalau sudah masuk ke ranah ini, bukan ranah saya, Ustadz, bukan. Kalau sudah ranah begitu, ranahnya pengadilan, Pak. Keluarga menganggap ini harta saudaranya. Si suami menganggap ini punya saya. Wah ini klaim. Ya kan, ini bukan ranah Ustadz, ini ranahnya pengadilan yang memutuskan. Oke, andai itu terjadi, ini saya bilang andai kata, seorang istri wafat, si istri ini ibu rumah tangga, murni ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan sendiri, hanya ibu rumah tangga. Ada harta sih, cuman harta ini menjadi milik suami. Apakah dibagi? Yo enggak lah. Bukan hartanya si mayit, harta si suami. Harta si suami, suaminya hidup, masa dibagi-bagi? Kan enggak, hartanya orang kok dibagi-bagi. Oke. Ya, tapi kalau ranahnya ranah saling mengklaim, keluarga istri mengklaim, ini punya saudara saya yang wafat. Suaminya bilang, enak aja, ini punya saya sendiri. Ini bukan ranahnya Ustadz. Bukan ranahnya pengajian, ranahnya ya sudah ajukan aja diselesaikan di meja hijau. Iya. Jadi saudara-saudaranya yang almarhumah itu juga tidak berhak juga menuntut ya Ustadz, karena itu adalah peninggalan suami harta suaminya. Andai ya jika memang itu adalah harta suami, saya menggunakan kata jika. Kenapa? Ya takut kalau memang itu terjadi, omongan saya akhirnya dijadikan pegangan. Tuh Ustaz Rizal yang ngomong, akhirnya saya yang runyam, Pak. Jadi makanya saya dari tadi ngomong jika, ya jikalau, andai kata, itu harta milik sang suami yang masih hidup, sedangkan yang wafat itu istrinya, dan harta milik suami, ya tentu, masa harta suami mau dibagi-bagi ke orang-orangnya masih ada. Ya tidak ada, nggak ada warisan di situ karena memang itu hartanya milik suami seutuhnya. Iya, betul. Nah, kecuali jika itu harta milik si mayit yaitu si istri. Nah, barulah di situ ada hak dari saudara-saudara kandungnya. Kenapa? Karena si mayit nggak punya anak. Oke. Nah, begitu penjelasannya. Ya, demikian. Ada lagi? Masih ada pertanyaan, Pak Jamaah? Satu lagi, Tat. Ya, silakan Pak. Kalau anak yang disusukan itu dapat hak nggak, Tat ya? Nah, ini dari tadi saya tunggu ini pertanyaan. Contoh nih, suami istri nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Kemudian tiba-tiba ada mungkin keluarganya, sepupunya atau apa melahirkan.
Kemudian, boleh nggak saya adopt anak kamu? Ya deh, nggak apa-apa, saya adopt aja. Diadopt lah. Lalu disusuin sama si istri ini. Kok bisa ya nggak punya anak nyusuin nih? Oke lah, kita kan bicara jikalau. Ya. Kita kan bicara jikalau, Pak. Disusuin oleh sang istri ini. Nah, karena dia disusuin, maka yuhramu minar radha'i ma yuhramu minan nasab, kata Rasulullah SAW. Mahram dari sisi nasab berlaku pula mahram karena susuan. Karena disusui oleh sang istri ini sampai 5 kali lebih, berarti anak ini menjadi anak susuan dari ibu ini dan menjadi anak susuan dari suaminya. Berarti anak, ya namanya anak susuan. Mahram, mahram. Mahram dia, iya mahram. Kemudian qaddar Allah, ya, sang suami istri ini Allah takdirkan punya anak. Hamil, kemudian punya anak. Maka anaknya mereka kandung dengan yang disusui namanya saudara susuan. Oke, saya kembangin lagi, Pak. Suami istri nggak punya anak, otomatis istrinya nggak bisa nyusuin. Kan gitu kan? Ya. Oke, ada bayi orang baru lahir. Nih saya angkat ya, oh iya udah saya angkat. Terus gimana dong nanti kemudian? Enggak, ini ada adik saya. Nah, suami istri ini nggak punya anak. Tapi si istri atau si suami ini, si istri atau suami ini punya saudara. Ya, si saudara punya saudara dia. Laki hamil, laki nyusuin bayinya. Datanglah dia, Kak, numpang kamu susuin anak ini. Ya. Kamu susuin, Kak. Dia disusuin sama kakaknya. Ketika disusuin sampai 5 kali, ya, maka dia jadi apa? Saudara sepesusuan. Jadi paman susuan. Ya. Jadi ponakan susuan nih anak. Jadi mahram sama dia, mahram sama dia. Gitu. Makanya pilih, oh bayinya apa? Cewek. Oh ya cewek. Atau bayi laki, laki, gitu kan? Ya, susuin sama siapa? Bayi laki. Yang mau disusuin, yang mau diambil sama saudaranya dia, saudara istri. Berarti pilih yang laki-laki bayinya. Sehingga dengan sama suaminya ini aman. Kalau yang mau dinyusuin itu saudaranya si suami, pilih yang bayi cewek. Sehingga dengan istrinya aman. Subhanallah, syariat Islam ya. Maaf Tat, tanya Tat. Ya. Yang dimaksud dengan menyusui itu apakah kalau kita pakai botol itu menyusui juga nggak, Tat? Botol itu alat, Pak Oyi. Ya. Ya, botol itu alat. Yang penting bukan botolnya, yang penting isinya. Oh, baik. Isinya apa, Pak? Kalau dari botol itu yang dimaksud adalah ASI dari ibu ini, asinya dia diperas, mohon maaf, diperas terus taruh di botol karena terlalu banyak umpama. Kemudian disteril, dimasukkan di pendingin dan sebagainya, kemudian langsung diberikan kepada si bayi ini. Ini termasuk susuan karena ASI milik dia. Oke. Tapi kalau yang dimaksud dengan botol di sini adalah susu kambing atau susu sapi, susu yang di umumnya di tempat-tempat si bubuk, ya nggak bisa, Pak. Jadi anak susuan sapi nanti jadi. Jadi, ya. Oke, demikian sudah jam 7:50. Bisa satu lagi, Pak. Satu lagi sedikit. Tadi siapa, Pak? Nih? Dari Pak Yasrul, Pak. Oh ya, Pak Yasrul, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi masalah anak susuan, Pak. Jadi apakah anak susuan ini juga termasuk nasab dan mempunyai hak untuk ahli waris gitu, Pak? Makasih itu aja. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak susuan itu hanya berlaku dari sisi mahromiyah, sisi mahram saja, Pak. Mahram iya, mahram karena susuan. Ya, mahram karena susuan. Kalau perwalian tidak bisa. Mama ini anak susuannya, kemudian hari mau menikah cewek. Terus ayah susuannya ini mau jadi walinya dia menikahkan, nggak boleh, nggak bisa. Hanya sisi mahram saja. Waris bagaimana? Tidak ada. Karena sebab waris mewarisi itu nikah sama nasab. Sedangkan susuan tidak ada. Ya, itu hanya dari sisi biar dia jadi mahram saya. Gimana? Saya susuin saja. Gitu, Pak. Jadi untuk perwalian nikah tidak ada, untuk warisan tidak ada. Hanya mahram saja, Pak. Ya. Ya, oke. Nah, ini terakhir pertanyaan, Ustadz. Ya, ini terakhir dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya. Alhamdulillah, Bapak saya, alhamdulillah, rahimahullah, wafat 5 tahun yang lalu dan meninggalkan harta warisan. Untuk informasi awal, Bapak saya sudah masih memiliki ibu dan saya 3 bersaudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang masih memiliki kebutuhan untuk pendidikan. Ibu saya ingin membagikan harta warisnya kepada kami sebagai anak. Namun kami sebagai anak sudah ikhlas untuk digunakan untuk keperluan kami dan tidak mempermasalahkan. Setelah itu, ibu saya ingin membagikan harta warisnya kepada ibu dari bapak saya sejumlah 1/6. Dan ibu dari bapak mengatakan bahwa harta warisnya digunakan saja untuk kebutuhan anak-anak. Namun, ibu saya tetap memberikan harta warisnya dengan jumlah yang tidak sesuai dengan perhitungan 1/6. Apakah ini sudah sesuai dengan adilnya Allah? Demikian Ustadz, yang terakhir ini. Ya, Masya Allah. Berarti ini seorang istri yang luar biasa, tidak mau menanggung tanggung jawab yang berat, dan tidak mau menanggung beban, karena memang itu harta bukan milik dia. Ya, Masya Allah, ini luar biasa seorang istri yang seperti ini. Jadi justru kita harus bangga memiliki seorang ibu dan istri yang seperti ini. Ini luar biasa. Ya. Apa yang dilakukan oleh ibu ini udah tepat memang. Ibu ini ingin membagi warisan seperti yang Allah syariatkan, ya, dengan mertuanya, yaitu ibu kandung dari si mayit. Ya, 1/6 dikasih, ya udah dia dikasih 1/6 dulu. Nah, sekarang masalah nih ibu kandung terima atau enggak terima, yang jelas dikasih tahu dulu. Dikasih tahu dan dibagi. Nah, ini ibu warisan dari anak ibu, yaitu suami saya 1/6 buat ibu. Ya, kasih tahu ini uangnya dan kasih ke dia uangnya. Setelah itu si ibu ini mau menerima sebagian, mau menerima semuanya, atau enggak menerima, itu haknya dia. Yang penting dikasih tahu dan diberi. Ini ibu punyanya ibu. Enggak, saya enggak mau nerima. Ya, kita punya dia, berarti dia mau sedekah. Oke, saya mau nerima separuh saja. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai haknya dia 1/6 itu tiba-tiba dikurangi. Dikasih ini haknya ibu, padahal bukan. Haknya enggak segitu. Contoh umpama haknya 100 juta, tapi yang dikasih cuma 50. Ini haknya ibu, enggak boleh. Berarti kita mengurangi haknya orang dari diri kita sendiri. Berarti kita mendolimi haknya orang. Nah, harusnya dikasih 100 juta ini haknya. Masalah dia mau menerima semua atau menerima separuh atau menerima berapa atau enggak terima, itu haknya dia yang menentukan. Ya, barakallahu fiikum. Ya, terima kasih. Demikian jamaah sekalian, kajian kita mungkin ini kalau kita lanjutkan mungkin hal-hal ini sangat menarik sekali, tentunya tidak cukup waktunya. Mungkin pada kesempatan yang lain jika akan kita sambung kembali. Bagi jamaah semuanya yang ingin berinfak bisa dilihat di flyer melalui Bank Syariah Indonesia. Demikian Pak Ustadz,
Kami Ya, ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edward ya. yang jauh nanti sana. Terima kasih Ustaz. Makasih semuanya. Ya, demikian jamaah semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Bapak Ibu, jazakumullahu khairan. Terima kasih Pak Ustaz Nizar. Terima kasih Pak Terima kasih Ustaz. Ustaz. Bapak Ibu, makasih banyak. Terima kasih Pak Edward. Ya, Bang Faiz sama-sama. Mudah-mudahan Pak bermanfaat. Edward sehat-sehat ya. Ya, insya Allah. Jangan keluyuran. Jangan keluyuran ya, Pak Edward ya. Nanti Iya, warisannya iya. bingung. Masih tahu kan jalan pulang, Pak? Masih tenang. Gitu. Wah, menunya katanya pagi ini ya Pak ya. Nasi kebuli. Hari ini menunya kabuli. Kabuli kambing. Tabarakallah. Kabuli kambing. Ya. Pak Edward kapan Wih. pulang nih? Nggak pulang-pulang, udah 3 bulan nih. Iya, ini minggu depan ini masih ini Pak, apa namanya masih ada yang ini apa yang belum diselesaikan, harus selesai segera. Pak Nur, apa kabar? Udah jadi Bang Toyib kan? Belum. Ya. Moga-moga sehat selalu, Pak. Jaga kesehatan. Amin. Ya. Pak Nur juga begitu. Amin. Amin, ya. Sip. Amin. Ya. Ditunggu kedatangannya untuk jogging. Iya, insya Allah. Oke. Assalamualaikum, Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Mohon maaf. Izin dulu. Nah, saya juga izin dulu sama. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meramaikan. Saya izin live dulu.